Halo, selamat sore teman-teman semua. Halo Reza, halo Sore Rini. Kak, Oke, sip. Selamat datang di kelas ya. Boleh on cam dulu teman-teman. Oke, thank you Reza dan juga Rini ya sudah join di kelas hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan coba masuk ke dalam namanya proyek lanjutan ya teman-teman ya. Itu modul 7 alasan 4, Continuations of Work on the Project. Jadi kita akan lanjutkan lagi proyek yang kita udah selesaikan di minggu lalu teman-teman. Jadi kita akan coba selesaikan di hari ini ya teman-teman semua. Kita akan coba kerjakan lagi dan selesaikan. Oke, mungkin untuk Reza boleh on cam. Oke, sip. Sebelum kita start teman-teman seperti biasa aku mau nanya terkait kabar dari teman-teman dong. Mungkin dari Reza dulu deh. Boleh dong Reza diupdate. Reza kabarnya gimana? kabar saya baik. Seperti biasa masih banyak tugas Kak yang harus dikerjakan dari sekolah. Udah Ya, lalu apa lagi? Nggak dong diupdate lagi. tugas algo, tugas algonya tinggal ditinjau-tinjau aja Kak, yang sedang dalam peninjauan. Tulisan Masih dalam peninjauan berarti ya. Oke, I see. iya, Oke, kemarin tugas yang minggu lalu gimana? Ada kendala gak? Tugas minggu lalunya? yang GitHub itu ya Kak. Iya, terkait GitHub sama kode yang minggu lalu terkait Raffier Test ada kendala gak? Ah, nggak ada Kak. Ada ya, aman ya. Oke, kalau gitu, thank you. Coba kalau Rini gimana Rini? Kabarnya boleh dong diupdate juga Rini. Aku baik, Kak. Kuliah juga aman. Kalau minggu-minggu kemarin tuh sibuk ada acara kampus sama tes, tapi sekarang udah aman. Sekarang udah aman berarti ya. Oke, I see. Oke, kalau gitu, tadi Rini juga udah join ya sebenarnya buat kelas yang sebelumnya lagi. Kemarin kan kamu bahas lanjutannya ya. Mungkin nanti ini bisa jadi masukan juga buat Rini buat nanti present di minggu depan ya buat graduation-nya. Oke, nah mungkin aku disclaimer dulu teman-teman ya untuk kelas ini ya pertama ya. Kan kalau ini kan beda tuh kan ya. Jadi Reza nanti kita ya aku bilang ya nanti kamu sekelompok sama Jose berarti nanti mungkin Jose akan join. Kamu nanti di hari ini kita akan coba buatin presentasi juga Reza buat nanti kita graduation Reza ya. Yang dimana ntar presentasinya sebisa mungkin minggu depan tuh udah selesai Reza. Jadi minggu depan kamu udah present ke aku dan juga nanti sama Jose juga udah present. Jadi nanti kamu satu kelompok aja. Dan nanti karena kalian berdua, Jose dan juga Reza, mungkin nanti boleh dimasukin dua project ya. Jadi masukin project terkait Mesh Game boleh, lalu masukin terkait apa bahasanya yang kemarin tuh Rapier Test juga boleh. Jadi masukin minimal dua lah kalau buat kalian karena di sini kan hitungannya cuma berdua aja ya buat sekarang ya. Nah, nanti bisa dimasukin aja projectnya, terus nanti dipresentasikan ke aku ya, Reza sama Jose ya. Nanti mungkin bisa bilang ke Jose juga. Bisa dipahamin gak Reza sampai sini Reza? Halo Reza? Jadi Kak, Bisa ya. Nah, bisa juga mau nambahin project yang lainnya. Kalau misalkan kamu mau, itu tinggal ditambahin aja. Itu boleh banget ya, Reza ya. Jadi, feel free lah buat ditambahin aja langsung. Misalkan nanti Reza pengen buatin project lebih bagus lagi. Oke, kalau gitu, kita langsung aja masuk ke dalam kelas kita hari ini ya. Jadi kita masuk ke dalam modul 7 lesson 4. Di sini kita bahas namanya kelanjutan pengerjaan proyek ya. Nah, ini aku share screen aja ya untuk pembelajaran di hari ini nih. Modul 7 pelajaran 4. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Dari Rini dan juga dari Reza sudah terlihat share screen-ku? Masih loading, Kak? Si iya Odi? masih loading. Nah udah Udah, Kak. udah, udah. Udah ya? Oke. Nah, kita hari ini discuss namanya modul 7 bagian 4 ya, terkait namanya kelanjutan pengerjaan proyek jadi pembelajaran kita hari ini. Oke, nah di sini kita masukin discussion kita nih. Ini kira-kira di sini apa sih? Kita akan masuk ke dalam discussion namanya timer di sini ya. Nah, kita akan coba lebih dekat dengan fungsi pengatur waktu nih. Jadi kita akan belajar nih terkait dengan fungsi pengatur waktu. Oke, nah jadi fungsi pengatur waktu atau timer kemarin ya kita kemarin pelajari nih. Jadi timer tuh ya buat kita liatin kira-kira kalau misalnya dia ada timer tuh seperti apa sih.
Nah, kalau di sini kalau dilihat sama teman-teman ya, lihat di sini ada waktunya, yang dimana dia berlokasi ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadinya kita sebagai user atau pengguna dari aplikasi tersebut itu jadi tahu ya, oh ternyata di sini tuh ada counter nih, atau biasanya ada waktu yang eh, ada waktu penghitung lah di sini lah. Di sini waktunya menurun nih kebetulan nih. Jadi ntar dia, contoh kita melakukan squat selama 45 detik, maka waktunya akan menghitung mundur dari 45 sampai dengan 0. Next. Nah, di sini fiturnya apa? Dia itu diluncurkan dengan tombol mulai tes pertama. Lalu di itu juga terletak di widget namanya text timer tadi ya. Dan dia itu akan berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu itu menunjukkan 000000. Jadi ketika dia fully 0, maka dia itu pengatur waktunya akan menghilang ya. Jadi bahasa itu ya udah kosong gitu, hilang. Jadi nggak ada lagi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan fitur dan juga pengatur waktu di sini ya, teman-teman semua ya. Nah, menghitung jongkok nih, gimana cara kita menerapkan ini nih? Nah, di sini kan kita udah pelajarin juga ya, buat fitur menghitung jongkok itu sendiri itu seperti apa. Ini mana faktanya menghitung jongkok juga merupakan pengatur waktu, tapi dikonfigurasi secara berbeda. Jadi dikonfigurasi itu secara berbeda ya, teman-teman ya, buat hal ini. Nah, lalu pengatur waktu sendiri tuh seperti apa sih? Nah, kalau dilihat di sini ya, teman-teman ya, dia tuh akan ada counternya di bagian sini. Dia jadi akan menurun lah dari 29 sampai dengan 00 dan segala macamnya dia akan menurun gitu ya. Jadi bahasa itu ada penghitung waktu yang berhitung secara mundur ya teman-teman semua ya. Nah, gimana nanti kita akan coba buatin hal ini ya, buat di pembelajaran kita di bagian sini. Nah, lalu di sini untuk fitur itu diluncurkan oleh tombol mulai melakukan jongkok. Nah, dia itu terletak di widget text timer dan dia itu akan berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu menunjukkan 000000. Nah, di sini ada pengatur waktu juga nih untuk bagian 3. Jadi dia itu selama 59 detik ya di bagian sini ya, dia itu adalah menurun ya. Jadi yang tadi aku bilang, jadi ya 1 menit misalkan, nanti dia akan berhitung secara mundur nih. Jadi dia akan berkurang, terus sampai akhirnya dia itu fully nol ya teman-teman ya. Atau bahasanya ya udah, nggak ada gitu. Nah, lalu dia nanti akan turun, 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 sampai akhirnya dia nol, yang seperti yang aku bilang tadi barusan. Nah, yang dimana terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Jadi dari 3 bagian untuk hal ini. Oke, sebentar. Oke, ini juga saya mau join. Oke, nah di sini terdiri dari 3 bagian yang tadi aku bilang ya. Di sini katanya di sini kita punya 0059 sampai 45. Contohnya adalah teks mata waktu yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna hitam, dan juga yang berwarna hijau lagi ya. Ini mana untuk fiturnya sendiri, itu tuh dia diluncurkan teman-teman dengan tombol mulai tes akhir. Dan juga dia itu terletak di widget text timer. Lalu dia itu akan berakhir segera setelah waktu pada pengatur waktu menunjukkan fully nol. Jadi dia itu akan bekerja ketika dia itu udah fully nol ya teman-teman semua ya. Nah, kita juga telah meninjau tampilan umum ya, pengatur waktunya. Tapi sekarang gimana caranya kita memprogram fungsinya nih? Jadi fungsionalitasnya gimana cara kita program? Nah, di sini kita masuk dalam topik baru, teman-teman ya. Jadi cara kita memprogram pengatur waktu ya di sini. Cari kita set timer itu seperti apa sih? Nah, jadi di sini untuk penanganan acara atau event, teman-teman, di sini kita bisa memulai pengatur waktunya nih. Yang dimana dia itu untuk memulai pengatur waktu di seperti ini ya. Kita pergi ke nama fungsi pengendali yang diakses oleh tombol berikut. Kita di sini punya apa? Self.button.test.click .connect di sini ya. Jadi kita hubungkan ke mana? Ke self to timer test. Nah, dia itu akan memanggil function si timer test tadi ya. Dia akan ke sini ke function timer test. Ini mana fungsinya sendiri itu dijelaskan secara terpisah ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan ada dalam fungsi berikut nih di dalam function timer test ini? Nah, jadi di sini kita ada pengoperasian pengatur waktu ya, teman-teman ya. Ini mana agar pengatur waktu berfungsi, kita perlu menggunakan 2 objek nih di bagian sini. Kita punya QTime dan juga QTimer. Yang jangan lupa juga untuk menghubungkannya dari modul PyQt5.qtCore. Nah, jadi jangan lupa juga untuk kita hubungkan dengan modul si PyQt5 tadi ya, PyQt5.qtCore tadi. Di sini kita set juga second window.py dan kita masukin nih from py qt5.qtCore, kita importkan siapa? Kita importkan si Qt, QTimer dan juga QTime. Jadi di sini kita importkan beberapa hal ya untuk di bagian sini tadi. Nah, QTime itu sendiri dia itu bertanggung jawab atas nilai waktu yang ditampilkan pada pengatur waktu ya, teman-teman semua. Contoh di sini kita punya kode time sama dengan QTime 0015 di sini ya. Yang dimana dia artinya adalah dia akan membuat objek dengan nilai awal. 0 yang pertama itu adalah jam, yang tengah adalah menit, dan juga yang terakhir adalah detik, teman-teman. Nah, juga di sini time.add seconds.
-1, itu dia akan menambah nilai -1 pada jumlah detik pada objek waktu dan juga mengurangi jumlah detik sebanyak 1. Jadi dengan -1 artinya adalah dia akan mengurangi jumlah detiknya sebanyak 1. Ada juga di sini time.toString. Di sini kita set sebagai hour, minute, second di sini ya. MM, SS gitu ya. Untuk kita mengkonversi objek kelas QTime menjadi string dalam format jam, menit, dan juga detik, teman-teman di bagian sini. Lalu di sini ada juga QTimer ya. Dia itu bertanggung jawab atas mengubah nilai pengatur waktu ya. Contoh di sini kita set timernya seperti apa. Kita equalkan ke QTimer tadi untuk kita membuat objek timer. Lalu di sini kita akan set fungsi handler untuk timernya ya. Jadi di sini kita set the timer, the timeout, the connect. Nah, jadi kita hubungkan di sini itu apa? Kita hubungkan ke self.timer one event di sini. Jadi kita set eventnya tuh seperti apa di bagian sini. Lalu kita start di sini ya, start.timer.start. Nah, kita mulai di 1000 di sini, atau bahasa itu 1000 detik adalah 1 detik, teman-teman ya. 1000 millisecond. Jadi artinya adalah, kalau kita mau konversi ke dalam 1 detik, kita harus mengkalikan dengan 1000. Kita ganti dengan 1000 ya. Dan juga ada juga namanya start.timer.stop di sini ya, untuk kita memberhentikan si timernya itu sendiri. Nah, lalu di sini ada juga hubungan antar fungsi ya, teman-teman ya. Di sini kita akan coba lihat hubungan antar fungsi saat mengatur waktu itu bekerja ya, yaitu dengan menggunakan contoh pengatur waktu pertama di bagian sini. Yang dimana koneksinya itu akan serupa saat kita bekerja dengan pengatur waktu lain ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini untuk hubungan antar fungsinya, di sini kita punya kelas namanya test win, teman-teman di sini, test window. Di sini kita punya key widgets juga di dalam parameternya. Functionnya ada timer test, ada juga timer one event di bagian sini. Ada juga di sini function connect, teman-teman ya, untuk dia menghubungkan. Dan kita hubungkan di sini langsung aja sub.button test, .click, .connect, sub.timer test. Nah, di sini function dari sub.timer test tadi itu akan dipanggil setelah menekan tombol sub.button test one. Jadi itu akan dipanggil setelah kita menekan tombol sub.button test one tadi, dia akan memanggil si timer test yang ada di sini ya, teman-teman semua. Jadi dengan adanya kita klik ini, sub.button test, dia akan men-trigger ke sini set. Nah, timer test. Nah, nanti dia akan manggil ke function yang di atas. Menghubungkan apa aja, timer event, dan start di 1000 tadi ya. 1000 berarti adalah 1 detik ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu tadi, teman-teman. Nah, saat timer one event itu dia akan dipanggil setiap detik ya, teman-teman ya. Sekarang kita mari coba lebih dekat lagi nih dengan masing-masing mengatur waktu, teman-teman. Nah, jadi di sini tadi ya, ingat di sini tadi jam, hour, ini minutes, ini second, teman-teman. Nah, di sini untuk kita membuat objek waktunya seperti apa ya? Ada juga di sini untuk membuat objek timer nih, kita punya namanya QTimer di bagian sini. Serta ada juga di sini pengaturan waktu yang dimulai setiap 1000 milidetik, atau bahasanya 1 detik ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. 1000 milliseconds is equal to 1 second ya, teman-teman yang aku bilang tadi. Nah, sekarang di sini cara kita menghubungkan fungsi handler ke timer. Nah, jadi cara hubungin fungsi handler tersebut ke timer itu gimana? Itu dengan ini ya, .connect ke self.timer3event di sini. Cara kita menghubungkan fungsi handler itu tersebut ke dalam timernya. Jadi dengan menggunakan ini. Sekarang cara menyimpan datanya. Nah, sekarang kita harus juga nih, misalkan kita bisa mengakses data dari mana saja di dalam program. Jadi, kita juga akan menggunakan variabel global, teman-teman, di bagian sini ya. Jadi, kita menggunakan global variable. Nah, jadi variabel global itu seperti apa? Yang dimana scope suatu variabel adalah bagian kode, di mana variabel tersebut dapat digunakan. Nah, variabel global merupakan variabel yang mempunyai seluruh program sebagai suatu scope ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat variabel global dalam skop tertentu, misalnya dalam suatu fungsi, kita harus menulis kata kunci seperti berikut nih. Contoh, aku set di sini A itu sebagai global, dan di sini A 15. Jadi ketika kita print A, nanti A-nya itu langsung ke print 15 ya, karena dia itu di set secara global. Jadi skopnya itu nggak cuma di dalam kotak ini aja nih, atau function ini. Function kita bisa ibaratkan kayak kamar lah. Jadi dia itu bisa keluar dengan adanya global. Jadi global nih bahasanya kayak kunci lah. Kita punya kunci, teman-teman ya. Yang anggap aja kunci lah ya. Nah, gini. Bisa kebuka dan bisa print ke sini nih. Jadi itu adalah tujuannya kita punya atau kita set sebagai global variable, teman-teman. Nah, coba di sini aku mau nanya pertanyaan nih sekarang. Menurut teman-teman, apa sih yang akan dicetak sebagai output oleh program selanjutnya nih? Kira-kira, misalkan ini kita punya new value sekarang, terus dia akan print A, B. Kira-kira outputnya apa? Nah, di sini aku kasih clue, aku kasih bocoran dikit. A, jawabannya misalkan 256
sama 16. Jadi A-nya 256, B-nya 16. Kalau B, 1 sama 2. Kalau C, misalkan apa nih? 256 sama 2. Kalau D, berarti apa? Ehm, oke, 1 sama 16. Coba kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yuk, jangan takut buat berpikir. Kira-kira berpikir nih. Kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Reza, Rini, Jose, yuk, jangan takut. Salah nggak apa-apa. Dari teman-teman boleh dong coret layar aku dong, pilih opsi-opsi ini. Nih, coba dikasih opsinya. Kira-kira mana jawabannya? Di kotak dicoret-coret aja nih di X. Coba pakai coretan kalian. Kira-kira jawabannya gimana nih? Biar nanti aku tahu dong pemahaman kalian gimana. Oke, Reza coret A. Rini coba dan juga Jose boleh dong dicoret juga. Ayo, 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 ayo. Let's go teman-teman. Boleh dicoret biar kita tahu nih kira-kira jawabannya apa sih. Oke, Jose juga A. Aku cek, aku cek. Rini C. Oke, coba kita lihat ya jawaban yang benar kira-kira apa nih. A itu berarti kita kunci ya 256 sama 16. Kalau C itu 256 sama 2. Ya, let's go. Kita cek. Jadi jawabannya adalah 256 sama 2, teman-teman ya. Jadi jawaban Rini yang betul. Good job ya, teman-teman semua. Good job buat Rini juga. Nah, kira-kira tahu gak kenapa jawabannya C, 2562? Nah, mungkin di sini aku jelasin juga ya. Tadi kenapa jawaban A salah? Oh, boleh, boleh. Coba Rini boleh jelasin dong. Coba Rini mau jelasin, boleh. Kenapa? Menurut aku, menurut Kenapa? aku kalau yang 256 kan dia kan indeksnya kan apa sih di print tuh A, B kan. Yang Yes. itu tuh sama aja kayak X sama Y. Dan kita Ya. punya dua dua apa sih variabel yang sama AB sama AB. Nah, si Mm-mm. indeks yang X ini kita apa sih yang atas tuh aku misalin X, yang bawah Y. Jadi karena dia mintanya A, yang X tuh berarti A. Terus ini yang Y mintanya B jadi B gitu. Oke, Itu enggak. paham. Sebenarnya bener juga sih, cuman mungkin agak bingung nih. Mungkin aku jelasin lebih detail lagi ya. Nah, kenapa jawabannya 256 sama 2? Nah, ini kan kepisah nih. Kan awal 2616. Tapi kenapa 256 sama 2? Nah, jawabannya ada di sini, teman-teman. Ada di global, ingat, dia itu global variable. Jadi, walaupun dia itu di sininya ada assign nilai, teman-teman. Tapi ketika di global, si A ini global, maka ya udah, nothing. Dia nggak berlaku apa-apa. Jadi sehingga kita menggunakan nilai 256. Tapi kenapa B-nya pakainya 2? Karena ingat, dia itu bukan global variable di sini. Dia itu bukan global variable. Sehingga pas dia ketemu B baru, ya udah pakai B yang baru dong. B-nya 2. Makanya jawabannya adalah 256 sama 2. Jadi gitu ya, jadi konsepnya teman-teman semua. Kenapa si A-nya itu tetap sama, tapi B-nya enggak itu karena tadi, karena ada konsep namanya global variable tadi. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk lanjut lagi aja ya. Nah, sekarang kita punya fungsi namanya timer test, teman-teman, di bagian sini. Di sini kita set functionnya, timer test. Kita set di sini global variable ya, global time. Di sini kita set juga time sama dengan QTime 010. Kita set timernya juga dengan menggunakan QTimer tadi. Dan juga kita set di start the timer, the timeout. Kita konekkan ke timer tree event di sini ya. Jadi kita hubungkan eventnya tersebut. Serta kita set juga di sini start 1000. Tadi ingat ya, 1000 itu that means 1 second, teman-teman ya, atau 1 detik lah di bagian sini. Nah, lalu di sini kita juga bisa menentukan penggunaan variabel global tadi ya, serta kita mengurangi nilai waktu sebesar 1. Jadi 1 itu dengan menggunakan addSex -1. Jadi maksudnya adalah kita akan mengurangi sebanyak -1, teman-teman. Nah, di sini kita juga akan mengatur nilai waktu sebagai teks pada widget, lalu juga mengatur tampilan teksnya seperti apa. Lalu juga jika nilai waktunya adalah 000, maka kita akan menghentikan pengaturan waktu ya. Jadi di sini ada conditioning if, teman-teman, di bagian sini. Ada if nih di bagian sini, ada if bla bla bla. Jika dia 0, maka akan terjadi apa? Stop gitulah bahasanya. Waktunya akan berhenti. Nah, itu dia tadi ya. Untuk time to string kita convert ke hour, minute, second nih di bagian sini ya. Nah, sekarang cara kita menangani text widget label, teman-teman. Nah, jadi tampilan text widget label itu dapat diubah dengan mudah dengan menggunakan metode berikut nih. Kita set aja kodenya di sini ya. Jadi kita set text timer, kita set font, hue font, kita set timesnya berapa? 36, hue font dengan bold. Yang artinya adalah kita memasang font times dengan ukuran 36 dengan fontnya itu bold ya atau tebal di sini. Lalu juga di sini kita set self text timer, kita set style sheet-nya dengan warna apa?
fully zero. Di sini fully zero tuh that means hitam ya teman-teman ya. Ingat kalau dalam RGB itu kalau nol fully nol itu berarti nol. Kalau full 255 ke dalam tiga hal, dalam tiga RGB berarti dia putih. Kalau merah 25500, hijau 02550 dan juga blue 00255. Nanti bisa dicek di kalkulator RGB aja. Nah ini dia nih. Kita bisa menggunakan palet warna RGB ya untuk mendapatkan warna palet dengan mencampurkan warna merah, hijau, dan juga biru. Intensitas setiap warna berkisar antara 0 hingga 255 ya. Nah, di sini kita bisa set nih, teman-teman nanti bisa main-main di sini nih, misalkan pengen belajar terkait konsep RGB, lihat nih contoh ya. Aku set dari 0, lihat jadi hitam, kalau 255, 00, maka jadi apa? Jadi merah, kalau misalkan di sebelah kanannya, green gitu ya. Misalkan di sebelah kanannya lagi, blue. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Kita buatin seperti ini buat dia itu menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kalau fully 255, teman-teman, dia akan jadi white di sini ya. Coba kalau misalnya kita bentuk ini. Nah, nggak bisa ya. 2590 tuh nggak bisa. Misalkan 256 deh, boleh ya? Nggak bisa. Jadi maksimal tuh di 255 ya, teman-teman semua. Nah, ini tadi juga sama. Nah, di sini juga kita punya namanya fungsi timer one event, teman-teman di sini. Itu adalah conditional if ya, yaitu ketika waktunya adalah 00:00:00. Yang dimana dia juga akan menghentikan pengatur waktu ya, teman-teman di sini. Nah, kita set aja di sini buat kita buatin dia itu jadi fully nol di sini ya, hour, minute, second. Kita set menjadi nol atau bahasa itu blank ya. Dan juga kita stop nih di sini timernya, timer.stop. Oke, jadi itu dia teman-teman ya. Kita di sini akan coba buat demonstrasi dulu ya, cara kita memeriksa pengoperasian pengatur waktu kita. Let's go teman-teman, boleh share screen semuanya. Let's go, kita coba kerjakan tugasnya ya teman-teman ya. Nanti di sini kita juga akan bahas ke timer yang kedua nih. Cuman di sini kita kerjain dulu yang segmen yang pertama ya. Let's go, boleh dibuka VS Code-nya teman-teman semua. Visual Studio Code. Yuk, boleh di-share semua ya, teman-teman. Oke, dibuka dulu algo Python-nya. Teman-teman yang masih belum kemasukin algo Python-nya, boleh di-enable dulu. Kak, Ya, ini aku isi yang lesson 30 kan. Itu aku udah ada yang project gitu. yang presentasi, aku hapus aja kali ya. Project presentasi, yang mana tuh ya? Coba aku lihat dulu dong. Yang presentasi yang tadi pagi. Oh iya, itu kan di lesson Iya. terakhir kan? Itu bukannya di lesson Oh, terakhir banget. oh, Mm, aku ya. salah naruh Mm. berarti. Kalau Oke yang deh, tadi itu yang kamu presentasi itu di lesson kamu hari ini yang kemarin, yang tadi. Oh, ini kan yang kita kan tadi. beda satu kelas nih, kita kan beda satu kelas. Coba kamu di back dulu deh, coba kamu back dulu. Oke, Tuh, klik aku tombol back, klik tombol back di sini nih. Nih, coba, nah dibesarin dulu dikit. Oke, nah kita coba ke 30, coba 30. Oke, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu tadi udah selesai ya, berarti nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Udah, aku rasa mungkin kamu bisa nyimak aja berarti ya, karena sebenarnya kalau misalnya kamu nyobain juga ini, better ini kamu simpen dulu kodenya, atau nggak di save dulu, di download dulu kodenya, karena kalau nggak ntar dia hilang gitu ya. Ntar hilang kamu harus bikin lagi. Kan sayangnya di situ. Makanya sebenarnya tuh kumpulin tuh di ini. Coba ini boleh back dikit gak? Back bentar lagi. Nah, nanti kamu copy semua kode ini, semua file ini ke dalam, coba ke bawah. 31. aku udah kop aku udah kopi ke 31, Kak. Udah jalan normal belum? Kalau udah jalan normal mah nggak apa-apa. Kamu bisa ikutin aku aja. Cuma kalau misalnya masih belum normal, nanti takutnya hilang, mendingan dicek lagi ya. Lihat, kok banyak oh ya bisa. Bentar, coba aku run dulu. Karena nanti kan itu kan kamu buat project kamu kan. Ada. Ada. Action. Coba kalau Yuk, kalau bisa gimana? aku hapus aja kan berarti ya. Kalau bisa hapus aja nggak apa-apa.
Eh, emang harus. Oh, ini belum. Ih. Oh, bisa, Kak. Bisa? Iya. Oke. Nah, terakhir tuh sebenarnya kita nggak dari awal banget ya terakhir ya. Mungkin hari ini boleh kopikan aja lesson sebelumnya ya. Atau di kalau di collab tuh ada modul berapa ya kemarin ya? Modul di berarti 29 kalau nggak salah. Kamu bisa kopikan yang dari 29. Nah, Oke. kita ini masuk 30 ya. Nah, 30 jadi teman-teman di sini 30 tuh bedanya apa sih sama yang kemarin? Nah, sebenarnya ini 30 yang dua yang kemarin tuh kita udah bisa jalanin ya, teman-teman ya. Ini mungkin kalau aku contohin, sebenarnya yang kemarin tuh kita udah bisa jalanin gitu kan. Mungkin udah bisa dibilang normal lah. Cuman bedanya adalah di sini kita masih belum menggunakan fitur secara fully di sini ya. Jadi fitur tuh masih belum ter-unlock lah karena kita belum melengkapi codingan kita, teman-teman. Coba di sini kita udah bisa belum? 15, start, tes. Oh enggak, di sini udah bisa ya. Nah, nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman ya. Jadi objektif kita adalah untuk hari ini kita buatin, yaitu bisa muncul timernya ya, teman-teman ya. Ini mungkin aku share full aja nih, biar bisa terlihat semua. Nah, seperti ini. Jadi yang kemarin itu, buat project sebelumnya, kita tuh buat ini tuh masih belum lengkap. Nah, ini mungkin teman-teman, ya langkah yang harus dilakuin adalah kalau misalkan di project 30-nya ini masih belum tercopy, teman-teman. Jadi kita ke lesson 30 yang sekarang. Kalau masih belum ke copy, maksudnya masih kosong, teman-teman boleh ke lesson 29 di lesson sebelumnya, terus diambil semua kodenya. Kalau misalkan kosong, cuman seharusnya sih udah ada ya, udah muncul juga gitu. Ataupun yang mungkin tertinggal boleh ke collab teman-teman, ke collab aja, tapi ambil lesson jangan yang hari ini ya. Jadi jangan yang modul yang lesson 4, tapi ambil yang lesson 3. Biar kita di sini coba untuk coba tambahin nih program kita biar kita bisa sama seperti lesson 4. Nah, Nah, jadi kita boleh ke modul 7 lesson 3. Jadi kebetulan aku udah nimpa jadi lesson 4 ya. Nah, mungkin di sini aku ubah dulu aja nih, teman-teman. Ya, biar teman-teman tahu nih, di sini nanti bedanya apa aja sih? Apa aja sih yang ditambahin untuk menyelesaikan project dari Revere Test ini? Ini second win, aku ganti juga. Aku ganti jadi fully masih project sebelumnya ya, teman-teman semua ya. Second window, my app, instruction. Oke, sama final window. Final window dulu aku masukin. Oke, nah let's go ya. Kalau kita start teman-teman dari project yang kemarin yang kita barusan kerjain di lesson minggu lalu teman-teman. Itu tuh dia belum sampai completely dan dia tuh belum masukin ini kita ya, apa bahasanya, timernya tuh masih belum ada di sini. Kalau kita klik start gitu ya, contoh aku ngasal-ngasal dulu aja terus send the results, dia tuh masih seperti ini. Jadi hasil outputnya tuh masih totally blank teman-teman. Jadi belum memberikan output apa-apalah terkait pembelajarannya. Nah, coba Reza boleh dijalanin juga. Reza hilang. Kalau hilang mungkin boleh kopikan kode yang di lesson minggu lalu ya. Jose juga sama. Jose kalau misalkan kodenya kosong boleh kopikan dari pembelajaran lesson dari lesson 29. Kalau misalkan di lesson 29 belum selesai, boleh kopikan dari collab aja. Collab ambil di modul 7 pelajaran 4 ya teman-teman ya. Jadi make sure dikopikan dulu semuanya. Nanti kita di sini akan coba lanjutin dan kita coba selesaikan ya teman-teman ya untuk project kita sendiri. Yuk, let's go teman-teman semua. Mana gimana? Bisa kalau sudah body run ya. Coba Jose gimana Jose? Aman?
Coba Jose, kalau misalnya masih kosong, boleh kopikan dari collab Jose. Masih ingat gak link collab ada di mana? Nah, ini link collab mungkin aku kopikan ya, biar kita bisa bareng-bareng. Apa? Kok collabnya nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka gimana nih? Aku bisa kok. Harusnya aman. Coba ini kamu klik lagi nih. Coba diklik. Nggak bisa dibuka gimana tuh Jose? Harusnya sih normal ya. Karena kalau collab tuh nggak ada restrict sama sekali kok. Aku nggak buat restrict juga. Gimana, gimana bisa? Coba dari Rini gimana? Dari Reza bisa dijalanin? Aman dijalanin? Outputnya Aman, muncul? Kak. Aman ya? Oke. Kita langsung coba kerjain aja teman-teman ya. Buat pembelajaran kita today, buat di hari ini. Sebentar. Oke, nah jadi buat di sini teman-teman apa sih yang perlu kita tambahin? Jadi kalau dari yang kemarin kan ini kita masih belum bisa jalanin timernya ya teman-teman ya. Nah sehingga di sini kita harus lakuin sedikit update nih teman-teman untuk di My App tadi. Nah di sini kalau teman-teman lihat ya di sini kita udah import beberapa hal di sini ada Qt, import bla bla bla. Nah udah kelihatan edit. Nah sekarang kita importkan teman-teman satu lagi namanya timer ya di sini itu dengan from PyQt5 dot Q tcore seperti biasa import, kita importkan siapa sih? Qt, Qtimer, teman-teman kita importkan si timernya di sini. Lalu apalagi kita importkan Qtime. Make sure tulisannya seperti ini, teman-teman ya. Kalau enggak nanti dia bisa salah. Local, locally. Nah, di sini kita importkan timer, teman-teman. Jadi importkan hal ini nih yang baru. Nah, terus kita ngapain lagi di sini? Nah, boleh dikopikan aja ini ya. Diketikkan, join dulu nih. Oke, diketikkan seperti ini. Nah, terus kita set function ya, teman-teman di sini. Kita tadi udah set push button di sini kita setting labelnya juga ada dua label, ada layouting juga teman-teman kita set di sini ada VBox layout ya buat vertical box, ada widget, ada di sini hello text buat dia pemanggilan label tadi, dia ada di left, ada widget juga ditaruh di left, ada juga widget tadi kita taruh center sekarang, dan juga ada layouting yang kita taruh di self.layout ya. Jadi kita di sini menghubungkan antara layoutingnya dari alignmentnya. Lalu di sini kita punya juga functions namanya next click teman-teman, yaitu ketika kita melakukan klik, dia akan pindah ke second screen ya, atau bahasa ke screen selanjutnya, ke test win. Ada juga function connect untuk dia menghubungkan button yang diklik, dia akan menghubungkan ke bagian next click tadi nih, itu ke function ini, dia akan loncat ke atas. Ada juga di sini set appear ya, dia itu munculkan apa aja, ada set window, text title, resize, ada window width, window height, dan juga ada window X dan juga window Y ya, yang kita ambil dari instructions.py. Nah, di sini juga yang perlu kita ubah adalah teman-teman, di sini kita panggil function sekarang. Tuliskan function namanya adalah, tapi functionnya tuh nggak setara sama yang lain ya, tapi di itu benar-benar dia paling pojok. Nah, di sini. Karena dia tuh nanti yang akan di-execute, bahasa itu bukan di luar dari, dia itu di luar dari kelas, teman-teman. Nah, dev main, di main ada apa aja di sini? Nah, di sini kita bisa masukkan hal-hal berikut nih, teman-teman.
Jadi yang ini kita masukin ke dalam, cara masukin adalah kita highlight dulu, terus kita klik tab. Nah, jadi kita panggil, semuanya kita taruh di dalam biar lebih proper, teman-teman. Nah, habis itu kita tinggal apa? Tinggal panggil aja functionnya, main. Nah, udah selesai. Jadi buat my app ada sedikit perubahan aja ya buat di bagian sini. Mungkin nanti untuk yang lainnya kalau update ada banyak nanti akan aku bantu share aja teman-teman ya. Gimana bisa? Nah, mungkin bisa dikopikan yang bawah aja tuh Reza, 46 sampai 48 itu kan isinya itu. Jadi kamu tinggal ambil aja nih sebenarnya. 46 sampai 48 ya, kamu tinggal ambil terus udah dimasukin ke dalam function mereka ya. Yuk, Jose juga sama Jose. Oke, Jose udah selesai. Oke, sip. Ya, Rini gimana? Sudah? Nah, Rini jangan sampai ada dua, Rini. Jadi pilih salah satu aja. Yang bagian atas kalau kita udah buatin functionnya, yang ini nggak perlu nih. Yang bagian atasnya nggak perlu. Sorry, yang ini nggak perlu lagi nih. Yang 61 sampai 63-nya nggak perlu lagi. 61 sampai 63. Ingat, 61 sampai 63-nya nggak usah. Oke. Sip. Good. Oke, sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi untuk bagian My App atau bahasa itu lobby-nya tuh udah aman. Jadi di sini perubahannya nggak banyak. Nah, sekarang kita ke bagian second window nih, teman-teman. Di sini seperti yang tadi, di sini kita perlu importkan satu library tambahan, teman-teman yang tadi ya. From PyQt5. Oke, di sini kita import apa lagi? .qtcore. Oke, di sini kita import apa aja? Import Qt, tentunya ada juga QTimer, teman-teman. Untuk timernya ada juga QTime, ada juga QLocally. Nah, di sini kita importkan ada empat hal, teman-teman, di bagian sini ya. Ada QTimer, ada QTime, dan juga ada QLocal. Jadi ada empat hal yang kita bantu, yang kita akan coba importkan di sini. Nah, di sini juga kita panggil, kita buat namanya kelas baru, teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan kita cuma punya kelas namanya test window dengan isinya QWidget. Nah, sekarang kita punya kelas baru namanya eksperimen. Teman-teman boleh ke sini ya, ke baris 13 ditambahin baris baru biar lebih rapi, biar nggak terlalu mepet. Kita buat kelas baru, ingat nama kelas itu diawali dengan huruf kapital ya. Eksperimen, proper ya. Nah, di eksperimen ini ada apa aja? Kita set initnya ya, def, underscore, underscore. Ingat, cara bikin ini tuh underscore dua kali. Nah, kalau udah ada, biasanya bisa dipas aja di sini. Kita tap, dia langsung muncul, isinya ada siapa aja. Kita akan masukin ada usianya, ada juga nanti dia ada masukin beberapa tes ya. Tes satu, tes 2, sorry, tes 2 dan juga ada tes 3. Nanti kita akan coba inputkan di bagian sini. Nah, terus di bagian sini ada apa aja nih selain pas? Kalau pas itu kan berarti ini ya, teman-teman ya. Bahasa itu dia tuh ya udah dia tuh suatu function kosong lah kita buat lah. Cuman di sini kita pengen kita buatin sesuatu. Ya, kita tinggal masukin aja self.age equal to age. Oke, terus apa? Self.t1 equal to test1. Oke, and then self.t2 self.t2 equal to apa? Test2 ya di bagian sini ya. Test2. And then the last one is kita buatin sekarang self.t3 which is equal to test3. Nah, jadi di sini kita panggilin semuanya, teman-teman. Ini mana ntar nilai dari tes 1, tes 2, tes 3 akan disimpan di masing-masing self tadi ya, self T1, self T2, self T3. Nah, teman-teman boleh buatin hal tersebut tadi di bagian sini. Bisa diketikkan dulu ya. Take it slow aja, pelan-pelan. Buatin kelasnya ya, yang tadi. Kelasnya bisa dibuatin, namanya tadi apa? Eksperimen ya di bagian sini. Nah, kelasnya adalah eksperimen, teman-teman. Oke, itu oke T2, gimana T2? S2 sama T3 jadi T3 ya. Oke, Jose boleh diketikkan juga, Jose.
Sip. Kalau misalnya sudah, teman-teman, nah kita sekarang bisa beranjak ke bagian bawahnya nih. Ini kan kita udah masuk dalam kelas test window yang tadi ya. Ini test window ini ya normal lah kayak tadi ya. Di sini ada super class, ada juga set init UI, connect, appear, cara kita munculin, dan juga show ya untuk kita munculin. Ada juga di sini functions namanya next click, teman-teman. Di sini next click tuh buat ketika dia ada klik yang terjadi. Dan juga di sini di bagian namanya init UI, cara kita buat UI-nya dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan lakuin beberapa adjustment, teman-teman ya. Sama di set appear, oke, set appear udah sama, oke. Init UI-nya oke, di sini udah oke. Init UI, bla, bla, bla. Ya, ini UI kayaknya udah cukup oke sih di bagian sini. Terus juga mungkin next click. Nah, mungkin di sini ini agak sedikit panjang, teman-teman ya. Nah, kita di sini akan agak susah nih kalau misalnya kita buatin one by one di bagian sini. Nah, jadi buat bagian second win, teman-teman, di sini teman-teman boleh copy aja di bagian collab, boleh copy dari baris paling bawah sampai dengan set appear, teman-teman ya. Itu bisa di copy aja di collab karena ini panjang banget ya. Nanti akan aku coba jelasin aja. Karena takutnya nanti kita waktunya nggak cukup karena nanti kita akan buat presentasi juga, teman-teman, untuk di hari ini ya. Nah, jadi boleh dikopikan aja, terus kita ganti kode yang paling bawah dari sini dengan kode baru yang barusan aku copy ya. Jadi teman-teman boleh ke collab modul 7 pelajaran 4, second window, kopikan baris bawah sampai dengan baris 43 dari second window tadi ya. Terus kita gantikan dengan ada di sini. Kita ganti push, terus kita taruh sini. Nah, ini dia ya. Nanti ada bakalan muncul warning seperti ini. That's okay if ketika jika muncul warning berarti itu harusnya sih udah bisa dibilang ini ya, udah mau hampir benar nih, kita tinggal lakuin adjustment aja kalau gitu. Tinggal lakuin adjustment dengan apa? Dengan kita tambahkan di sini namanya adalah import lagi ya di bagian namanya um, Q. Ini Qt-nya aku harus aja. Di sini kita importkan lagi namanya from PyQt5 Qt core lagi, Qt core. Ya, kita import siapa lagi? Import namanya Q double validator ya, Q double validator. Oke, terus kita importkan siapa? Q integer validator. And then the last one is kita importkan Qfont sehingga dia nanti akan hilang errornya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang tadi itu boleh dikopikan aja kodenya yang tadi barusan aku bilang di second window. Second win boleh diambil aja yang dari bagian bawahnya sampai bagian atas. Nah, ntar kita beranjak ke final win ya. Nah, ini final win ini agak lumayan kompleks nih karena di sini ada perhitungannya juga nih. Pokoknya intinya teman-teman ya, mungkin di sini aku jelasin aja untuk di test win. Tadi kan kita punya eksperimen ya. Eksperimen itu akan memanggil beberapa hal. Ada usia yang akan dimasukin ke sini. Ada juga tiga tes, tes 1, tes 2, tes 3. Oke, nah terus ini kita punya function namanya setAppear ya untuk kita munculin si window-nya, judulnya seperti apa, kita resize ukurannya, dan juga kita pindahkan kira-kira dia muncul di posisi mana sih. Ada juga di sini init UI ya, buat dia taruh UI-nya, location-nya di mana. Kita punya key push button di bagian sini. Ada juga text name buat si labelnya tadi, gitu ya, label, font times 36, Q font bold di bagian sini. Serta ada juga di sini line name ya. Ada line edit. Line edit itu ingat, line edit itu buat kita bisa mengisikan sesuatu hal, teman-teman ya. Contoh di sini kita punya memasukin something. Nah, maka dimasukkan itu dalam namanya Q line edit di sini. Tinggal masukin aja hint name-nya kira-kira apa. Ada juga di bagian sini beberapa vertical box ya. Dua vertical box dan juga ada satu horizontal box yang dimana nanti kita akan hubungkan teman-teman di bagian sini di bagian ini ya set layout tadi. Horizontal line, right line, ingat nih, R itu berarti kanan, jadi di kanan nanti akan ada dua. Kita akan punya dua vertikal ya, di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Nah, terus di sini kita juga set, teman-teman ada widgetnya macam-macam ya. Itu ada timer yang ada di tengah, center, text name atau nama dari teksnya ada di kiri, line name-nya atau barisnya itu ada di kiri juga, usia dari teksnya ada di kiri, ada age-nya juga di kiri, dan segala macamnya nih. Yang positioning-nya tuh ikutin di sini ya, mostly sih kebanyakan di align left. Yang di tengah tuh cuman ada button dan juga ada text timer ya. Ada juga sini next click, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan klik tadi, nanti dia akan klik, dia akan merujuk ke bagian sini, teman-teman. Dia akan self hide, berarti dia akan menyembunyikan sesuatu hal dulu. Habis menyembunyikan,
Dia nanti akan pergi ke eksperimen tadi ya. Eksperimennya tadi isinya ada age, test 1, test 2, test 3. Dia akan loncat ke atas dan masukin beberapa komponen tadi ya. Dan dia pergi ke final window abis itu. Ada juga di sini timer test buat function timer test di sini. Set timer, queue timer, timer connect, set timer event, 1000 sini ada seats juga cara buat duduk ya. Di sini mungkin aku jelasin secara cepat aja. Ada queue time di sini tadi ingat ya. Ini 00:30 ini berarti hour, minute, second. Jadi ntar teman-teman kalau misalnya mau ganti, Kak aku pengen buat sit up tuh dia 45 detik. Nah, maka tinggal 30 ganti 45 aja nih di sini. Ingat ya, hour, minute, second. Nah, jadi yang paling kiri itu hour, tengah itu minutes, paling kanan adalah second. Untuk timer final di sini untuk timernya tadi, timer event, nah ingat ya, semua itu dirancang dengan global variable teman-teman di sini. Jadi sehingga tuh dia bisa keluar dari fungsinya juga. Nah, di sini ada timer to event, buat eventnya itu sendiri, ada juga timer tree event, dan ada juga di sini functions connect ya, yaitu akan menghubungkan masing-masing connect ke next click, ke timer test. Test ada di mana? Nah, di sini ya, timer testnya seperti apa, test one, timer sheets ketika kita melakukan setup, teman-teman di sini, setup, dia akan pergi ke sini. Habis itu ada juga di sini adalah timer final. Jadi ketika kita klik buttonnya nih, dia akan pergi ke timer final, teman-teman ya. Nah, di sini nih, dia akan melakukan function yang tadi ya, timer final dia akan pergi ke sini, sehingga dia akan jalanin misalkan kayak 1000 gitu ya. Wah, 1 detik bagian sini, dan dia akan melakukan sini, kalau satu berarti 1 menit ya, berarti ntar dia selama banyak 60 detik, teman-teman, untuk si lakuin namanya timer final ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak buat bagian second window, teman-teman? Any question? Mungkin tadi buat second window gimana? Aman? Nah, tadi punyanya Jose nih. Kenapa nih punya Jose nih? Ada highlightnya. PyQt5.qt core. Coba kalau dijalanin, Jose, ada problem nggak kalau di run? No module name PyQt5. Nah, coba kamu install dulu lagi. Pip install PyQt5 coba. Di bagian terminalnya Jose. Coba kamu scroll ke bawah, terus ketikan pip install PyQt5, atau enggak kamu ganti Python version kamu ya. Jadi diganti Python versionnya berapa. Coba ketikan di bagian terminal, pip install PyQt5. Jadi hari ini gimana? Hari ini bisa? Atau enggak nanti kalau misalnya masih belum bisa juga, mungkin nanti kalau ada waktu ya. Nanti kan Reza sama Jose juga barengan nantinya. Hopefully nanti ntar dari sini ntar bisa dicoba ini lagi ya, buat diperbaiki. Nah, lalu teman-teman buat sekarang yang terakhir adalah kita ke instructions ya, sebelum kita istirahat nih. Nah, di instruction ini, di sini sebenarnya simple ya, kita cuma nambahin satu instruction lagi, teman-teman ya. Nah, di sini kita tuh udah sampai txt word hard ya. Jadi di sini aku ngasih tahu, teman-teman. Semua instruksi itu ada di sini. Ingat, semua instruksi nanti semua output, misalkan nanti hasilnya rapioritas kita berapa, outputnya misalkan skornya berapa, segala macam itu udah di sini, teman-teman. Instruksi semua itu dari sini. Jadi ingat, misalnya nanti teman-teman ngambil topiknya ini, ntar mau jelasin gimana itu, rujuknya ke sini nih. Kayak semua instruksi yang nantinya akan ada output itu dari sini semuanya. Nah, di sini yang perlu kita lakuin apa sih, teman-teman? Kita perlu menambahkan beberapa hal ya. Kita menambahkan txt rest di sini. Nah, ini nanti aku copy aja, aku kirim ke chat aja, teman-teman. Nah, di sini ya, txt rest one. Jadi ketika kita itu rest one ya, dibilang apa? Low, see your doctor right away. Kalau satisfactory, kalau txt rest 2, maka dia satisfactory, see your doctor. Average, it may be worth seeing your doctor to get check out. And rest 4 ya, above average. And then the last is high untuk txt rest 5. Nah, teman-teman boleh langsung aja tambahin ya ke dalam chat di bagian sini. Ke bagian instruction spy ya. Nah, itu aku udah kirim. Oh, udah ditambahin juga sama ini ya. Oke, Reza juga boleh nambahin juga. Jose juga boleh nambahin. Buat di bagian instruction spy-nya ya. Jadi, oh nih Jose malah belum sama sekali ya, masih kosong semuanya. Kalau gitu kami bisa ke collect aja. Ke collect bisa ke bagian langsung bawah aja ya, the instruction spy yang nomor 07 pelajaran 4 karena di sini masih kosong punya kamu. Harusnya dia udah ada instructions-nya ya. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk sekarang kita akan istirahat dulu teman-teman ya selama kurang lebih 5 menit. Nanti setelah itu kita akan coba lanjut lagi dan habis itu kita akan bahas presentasi kita ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Selamat istirahat dan sampai jumpa di jam 4 ya teman-teman semua. Selamat minum, selamat istirahat. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya, teman-teman ya, ke dalam kelasnya. Oke, nah mungkin di sini aku jelasin sedikit lagi, teman-teman ya, ini karena ada satu komponen lagi yang tinggal kita tambahin lagi. Terus nanti kita lanjut ke presentasi ya. Nah, jadi, oh sorry, mungkin di sini aku presentasi dulu aja deh. Jadi kita coba lanjutin lagi nih, teman-teman, terkait presentasinya. Nah, tadi kita udah tambahin beberapa hal ya, teman-teman di sini. Jadi kita menambahkan bagian timer, teman-teman di sini. Jadi di sini kita punya yang tadi, aku bilang tadi ya, 0030 berarti ada hour, minute, sama second di bagian sini. Kita di sini kita konekkan, kita hubungkan sama timer event untuk menghubungkan fungsi handler lain ya ke pengatur waktu. Kita set juga di sini satu jongkok itu kita set di 1500 ya. That means berarti dia itu 1,5 detik, teman-teman di bagian sini. Nah, kita juga ada di sini teman-teman function yang lain ya. Ada juga function timer sits, ada juga function timer to event di bagian sini. Nah, di sini kita set dengan menggunakan time to string ya, teman-teman ya. Time to string, jadi kita set dia menjadi string atau menjadi text. Hour, minute, second, kita set di 68. That means slicing, teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi dia itu akan ngambil dari starting sama endingnya. Dari sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ambil dari sini. 6, 7. Ingat ya, 8 tuh dia biasanya tuh n-1 ya. Jadi n-1 artinya adalah dia sampai kalau 8, berarti udah 8 kurang 1 adalah 7. Berarti dia akan ngambil angka ini nih, si second-second ini. Kita butuhnya dalam bentuk second aja, kebutuhan buat sekarang ya. Makanya dia menggunakan 68 nih, buat dia mengambil bagian secondnya aja, nggak ngambil semuanya. Nah, di sini timer 3, di sini kita punya function timer final tadi ya. Itu implementasi mirip dengan timer pertama, itu QTime 010 ya, teman-teman di bagian sini. Bentar ya. Nah, terus di sini kita set time-nya adalah QTime 010 di sini ya. Jadi kita punya 0 itu tadi berarti apa? Hour. Yang satunya di tengah adalah minutes, teman-teman, atau menitnya. Dan terakhir adalah second ya, teman-teman ya, untuk detiknya itu sendiri. Nah, di sini kita set juga set the timer, timer connect. Di sini kita set start the timer tree event ya, buat kita mengkonekkan. Nah, di sini juga kita set juga, ini itu hanya baris pengatur waktu dua yang berbeda dengan implementasinya nih. Pengatur waktu yang ditandai di bagian sini tadi ya, teman-teman ya. Sekarang pengatur waktu tiga nih. Sini kita punya second window, kita set kelasnya namanya test window tadi dengan widgets tadi. Terus kita set juga functionnya namanya timer tree event self. Nah, di sini adalah kita masuk ke dalam conditioning ya. Dimana jika jumlah detiknya lebih besar atau sama dengan 45, maka di sini kita akan mengatur teksnya menjadi hijau ya. Dan sebaliknya, jika jumlah detiknya kurang dari 1 atau sama dengan 15, maka di sini atur teksnya menjadi hijau juga, dan jika tidak, maka di sini menggunakan hitam. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya. Ingat tadi 68-nya adalah slicer buat kita dapetin second-nya. Kalau dia itu lebih dari 45, maka dia itu RGB-nya ini ya, red. Ingat nih, di sini di G, berarti dia itu green. Ingat ya, 255, 0. 0, 255, 0, berarti itu green. Karena di sini kan ini red, ini green, ini blue. Nah, dia ngambilnya di green. Akan menjadi hijau. And then, sebaliknya, jika jumlah detiknya kurang dari atau sama dengan 15, maka atur teks menjadi warna hijau. Jadi kita set juga seperti ini. Jadi kalau misalnya dia kurang dari atau sama dengan 15, maka dia jadi warna hijau juga. And then, tapi kalau misalnya enggak, dia jadi warna hitam ya. Hitam itu berarti fully 0. 0, 0, 0. Itu berarti dia akan menjadi warna hitam seperti yang ada di sini ya, teman-teman semua. Nah, lalu jangan lupa juga untuk mengasosiasikan penekanan setiap tombol dengan memulai pengatur waktu yang sesuai. Jadi di sini kita set juga pengatur waktu yang sesuai ya, teman-teman ya. Kita set kelasnya dengan menggunakan test window tadi, widgets, kita panggil si function connects di bagian sini, dan juga kita hubungkan nih, self.button next. Ketika button next-nya klik, maka dia akan menghubungkan ke self.next click. Lalu button test one ketika dia klik, itu berarti maksudnya klik atau dia itu diklik, maka dia akan pergi ke timer test. Ketika button two yang ke klik, maka dia akan ke timer sheets. Dan juga ketika apalagi ketika dia itu button test tree yang dia itu keklik, maka dia akan pergi ke timer final. Nah, jadi di sini ada beberapa step yang nanti akan kita cobain ya, teman-teman di bagian sini. Nah, itu dia ya. Jadi kita habis ini akan lanjut ke VSC proyek aplikasi desktop ya, teman-teman ya. Sini kita akan coba lanjutin lagi habis ini untuk program pengatur waktu kita ya, aplikasi kita. Oke, di sini proses data. Nah, ini mungkin aku next dulu aja, teman-teman ya, di sini. Oke, nah jadi di sini nanti habis ini kita akan coba lanjutin lagi. Kita di sini punya second window, teman-teman. Nah, nanti di sini kita importkan aja yang tadi di second window tadi.
Kita tinggal importkan aja bintang, terus kita set class, test window, kita set widgetnya seperti apa, function next click, dan juga kita hide. Jadi hide itu ingat ya, hide itu maksudnya adalah ketika kita pengen berganti layar, dia di sini ada self.hide. Artinya adalah dia akan menyembunyikan layar yang sekarang nih. Maka dia ada self.hide. And then dia akan pindah ke final window ya. Yang dimana nanti untuk menghitung hasil tes, beberapa data dari layar 2 harus ditransfer ke layar akhir. Nah, data apa aja sih yang kira-kira diperlukan nih untuk memproses hasil dari tesnya? Nah, ini dia nih. Jadi data yang akan menjadi dasar evaluasi kita punya usia, teman-teman. Ada juga 3 hasil pemeriksaan dari rigid jadinya seperti apa. Mungkin saat kita rest atau istirahat, setelah kita selesai berolahraga, lalu setelah kita istirahat selama 30 detik. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat mentransfer nih hal tersebut ke layar akhir dan juga menggunakannya di sana untuk, let's say, perhitungan atau calculation ya. Nah, di sini kita set opsi 1 dengan menggunakan variabel terpisah ya. Kita set di sini second window, importnya apa, asterisk semuanya. Test window, kita set function click di sini, next click, kita hide, kita sembunyikan di bagian sini. Kita hide, final win, age, usianya, test window, test 2, dan juga test 3. And then di second window-nya tadi, kita set juga di sini final window, kita set juga di sini usianya berapa, T1 berapa, T2 berapa, dan T3 berapa. Terus kita masukin aja di bagian sini ya, T1, T2, dan juga T3 di bagian sini. Jadi kita masukin semua hal komponen tadi ke dalam si self tadi ya. Jadi nanti self yang tadi akan menyimpan nilai-nilai dari T1, T2, dan T3 tadi ya, teman-teman semua. Nah, lalu di sini ada juga objek kelas barunya ya, teman-teman ya. Di sini kita punya my app-nya tadi, kita punya second window, dan juga kita punya import asterisk ya, atau import bintang di bagian sini. Cara kita mengimportkan si bintangnya, teman-teman, di bagian sini. Di sini nanti dia akan panggil si next click, ada juga age, hasil tes 1, tes 2, tes 3, dan juga final window ya. Serta ada juga second window di bagian sini, teman-teman semua. Nah, oke. Nah, jadi di sini teman-teman nanti habis ini kita juga akan buatin rumus seperti ini ya. Jadi rumus untuk Rapier test itu sendiri itu seperti ini. Itu 4 kali dikali dengan P1 itu testing pertama, tes 1, tes 2, tes 3 ditambah dikurangin dengan 200 dan dibagi dengan 10 ya. Jadi cara mengukur denyut nyadi itu dengan menggunakan rumus ini, teman-teman semua. Jadi rumus Rapier test index itu seperti ini. P1 plus P2 plus P3 dikurangin 200. Ya, next lagi. Nah, di sini cara kita cek evaluasi ya, berkorelasi dengan usia. Nah, contoh di sini kita punya beberapa range ya, ada yang level rendah, memuaskan, rata-rata, di atas rata-rata, dan juga ada tinggi. Nah, itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Kita bisa set aja, misalkan ketika dia itu 9-10, maka dia seperti apa sih? Oh, contoh hasil itu misalkan di sini, di range segini. Dia masukinnya usianya 9-10. Maka hasilnya adalah memuaskan. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin mostly dari teman-teman udah di atas 15, masukin berusia 15 terlebih, misalkan masukin hasilnya tuh ada di ini 0,5 sampai dengan 5,9, maka nanti outputnya adalah di atas rata-rata ya, above average. Jadi ntar dia kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita punya tabel korelasi akan kita coba buat juga teman-teman semua. Dan untuk memproses hasilnya dalam program ini kita juga akan lebih mudah nih untuk memprogram proses hasil secara langsung saat membuat jendela akhir ya. Di mana metode hasil akan bertanggung jawab atas menghitung hasilnya itu sendiri. Jadi di sini dia bisa ke final window tadi, dia bisa ke ini tadi, terus dia pass, dan juga di bagian results dia juga pass tadi ya teman-teman juga ya. Oke, lalu apalagi di sini cara menghitung hasilnya. Nanti dia ke bagian tadi, teman-teman, dia akan manggil ke kelas eksperimen tadi, ke test window, kita ke function next click, dia akan menyembunyikan dengan hide tadi, lalu juga dia pergi ke eksperimen tadi ya. Kita set edge-nya berapa, hasil tes 1-nya berapa, tes 2-nya berapa, tes 3-nya berapa, dan juga dia akan memanggil final window di bagian sini. And then dia bisa, habis itu kita tinggal inputkan aja nih, kira-kira datanya berapa, di bagian Q-line edit ya. Masukin apa aja kira-kira indikatornya, apa aja kira-kira mungkin usia kita dan segala macamnya di bagian Q-line edit, dan kita tinggal klik start atau buttonnya. Nah, sekarang gimana cara kita mendapatkan data dari widget? Nah, jadi di sini kita punya namanya button.text ya, teman-teman ya. Yang dimana ini merupakan metode yang memungkinkan kita untuk mendapatkan text label pada suatu widget ya. Kita tinggal set aja from second window, kita importkan asterisk di bagian sini, terus juga kita set class test window, kita set widget, kita panggil function next click, terus kita hide, and then kita pergi ke self.exp ya, atau eksperimen. Eksperimen sama dengan apa? Line age, text, line test 1, line test 2, line test 3. Jadi ada 3 hal, and then kita pergi ke final window, teman-teman ya. Atau bahasanya ke window yang final lah, yang terakhir lah di bagian sini. Dan udah gitu ya. Dan kita tinggal lakuin namanya eksperimen aja di sini. Tadi kelas eksperimen ya, untuk kita ngelakuin eksperimen yang kita tuh kira-kira seperti apa sih.
Di sini kita akan buat properti terpisah untuk setiap karakteristik ya. Tadi kita udah buatin juga eksperimen tes 1, tes 2, tes 3. Dan kita tinggal panggil aja nih final window dan kita panggil ke final window tadi. Nah, di sini final window tuh berarti that means ke screen 3 ya. Teman-teman atau bahasa itu ya udah itu udah layar yang paling terakhir banget lah buat di sini kita bisa bilang. Yaitu layar terakhir yang dimana nanti setelah itu ya udah dia nanti akan menghitung calculate kira-kira hasil dari kita tuh berapa sih? Apakah punya kita indikator bagus atau enggak? Nah, di sini nanti Rapier Indexnya nanti akan dihitung dengan menggunakan konsep rumusan ini ya, teman-teman semua ya. Nah, self.index equal to 4 kali integer self.exp T1, itu T1 berarti test 1, test 2, and then test 3 minus 200 dibagi dengan 10 ya. Nah, setelah itu kita perlu mengkorelasikan indeks Rapier dengan usia dan juga membandingkannya dengan nilai dari table. Jadi ntar dari sini kita lakukan perhitungan dan juga nanti kita lihat nih, kira-kira apa. And then untuk tabel indeks Rapier nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini ketika kita punya apa nih? Misalkan dia itu nanti berusia misalkan cari 11 12. Nanti hasilnya tuh ada di sini 9 sampai dengan 13,9. Ya udah ntar hasilnya outputkan rata-rata ya. Maka tadi kita buatin di bagian instructions. Nah, instructions itu nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman semua ya. Outputnya adalah rata-rata kayak tadi. Nah, nanti rekomendasi teksnya nanti kurang lebih seperti ini. Tadi kita udah masukin juga, kita punya res 1, res 2, res 3, and then res 4, and then the last is res 5. Kita udah masukin juga, teman-teman, ke dalam instructions.py kita. Ntar kita tinggal generate. Ntar dia akan memanggil hal ini dan dia akan memunculkan hal ini juga, teman-teman. Nah, terus kita juga punya di sini table index Xavier ya di bagian sini ya. Itu kita set, misalkan dia itu usianya 15 atau lebih. Kalau misalkan dia itu rendah, maka dia itu ada 15 atau lebih. Kalau misalnya memuaskan ada di 11 sampai dengan 14,9, rata-rata di 6 sampai dengan 10,9, di atas rata-rata 0,5 sampai dengan 5,9, and then tinggi ya, itu 0,4 dan juga kurang. Di mana setiap level dalam table perlu sesuaian dengan string text. Kita punya txt res1, txt res5, from the instructions.py file ya. Nah, sekarang gimana cara kita mendapatkan string yang kita inginkan nih, jika kita mengetahui indeks Rapier dan juga umur. Misalkan, contoh di sini pengguna berusia 18 tahun dan juga indeks Rapier mereka adalah 12. Nah, di sini kita perlu mendapatkan string txt res2 ya, teman-teman, untuk di bagian sini. Nah, sekarang gimana cara kita mendapatkan string yang sesuai dengan nilai ini dari table? Di sini kita bisa set aja, jika usianya itu di atas 15, teman-teman, maka di sini kita masukin if lagi. Jika indeksnya lebih besar pada 15, maka kita kembalikan string dengan txt res1. Tapi ketika indeksnya ini ada di dua bagian nih, yaitu dia kurang dari 15, dan juga dia lebih besar atau sama dengan 11, maka dia akan panggil ke txt res2. Nah, jadi di sini kita akan panggil conditioning ya, teman-teman. Dan juga seperti ini. Dan kemudian sortable harus dijelaskan menurut prinsip ini nih. Jadi nanti berdasarkan prinsip ini, ntar dia akan kita munculin seperti ini. And then seperti ini. Jadi metode hasil akan mengembalikan string yang akan tampilkan. Dan gimana cara kita melakukan hal ini? Kita tinggal ke bagian sini ya. Self.wordText di bagian sini. There is no data for this age. Nah, dia ya. Dia akan outputnya seperti itu. Dan metode UI nanti kurang lebih seperti ini juga. Jadi ntar dia akan manggil nih final window. Kita punya tadi ya word text-nya tadi. Ntar kita sekarang tinggal gabungkan tadi yang bagian txt word hard. Kita concat gitu bahasa ya dengan menggunakan string ini namanya self results. And then for txt index kita concat juga dengan menggunakan self index. Jadi seperti ini. Gitu. Tadi hasilnya baru adalah suatu output yang nanti kita inginkan ya teman-teman semua. Sip, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi kita habis ini akan coba lagi untuk kita mengirimkan perhitungan terkait namanya hasil dari Rapier test ya teman-teman semua. Oke, nah jadi mungkin itu aja ya. Nanti di next lesson teman-teman kita akan menguji ya testing aplikasi kita dan juga nanti akan coba buat presentasi juga ya teman-teman ya untuk menjalankan presentasi proyek kita. Sampai sini nih mau ditanyakan nggak teman-teman semua? Any question? Jadi mau ditanyakan? Aman? Aman ya. Sip, kalau aman boleh ke sini lagi ya teman-teman ya. Boleh ke collab lagi. Boleh ke VS Code lagi. Let's go kita coba kerjakan segmen yang terakhirnya ya sebelum kita lanjut ke bagian buat bikin presentasi nih teman-teman semua. Nah, tadi kan kita terakhir sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan pergi ke final window, teman-teman. Nah, ini merupakan screen yang paling terakhir ya. Di sini aku bilang tadi, di sini nanti akan ada perhitungan calculations dari Rapier test-nya, teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga di sini, teman-teman, kita perlu mengimportkan beberapa hal ya, yaitu tadi apa aja. Kita importkan QTimer,
QTimer, oke. Terus apa lagi? Kita importkan QTime. Itu memang Q lokal ya, Q lokal. Oke, nah terus kita importkan apa lagi di sini? Kita importkan satu lagi GUI ya. Itu from PyQt5 dot Qt GUI. Oke, ini siapa nih suaranya mantul nih? Ini aku mute dulu ya Reza. Oke, nah di sini Qt GUI atau Graphical User Interface kita importkan apa di sini? Import kayak tadi ya Q double validator. Oke, terus apa lagi? Q integer validator. And then the last is Q font ya buat pembentukan fontnya itu sendiri. Nah, lalu di final window tadi kita di sini punya super ya, teman-teman ya. Juga punya di sini self experience di sini ya. Cara kita memanggil eksperimennya. Jadi kita buatin juga di sini self.exp or eksperimen kita equalkan dengan eksperimen. Oke, nah di sini kita panggil juga ini UI, set appear, stop.show. Nah, di sini ada ini UI juga, teman-teman ya. Nah, di sini resultnya ini agak panjang nih. Jadi resultnya mungkin teman-teman boleh copy juga aja ya. Nah, ini result aku kirimin di chat aja. Ini result tuh artinya adalah dia akan menghitungkan ya udah hasil dari perhitungan nantinya nih. Dari sini kita bisa taruh sini aja. Ini aku kopikan juga teman-teman karena waktu juga yang terbatas ya. Bisa di copy ya. Oke, ternyata terlalu panjang. Jadi teman-teman mungkin boleh ke final window dan ambil bagian functions that results ya, teman-teman ya, buat biar hal tersebut bisa kita panggil. Oke, ini self.exp. Nah, seperti ini. Boleh dikopikan aja, teman-teman ya, di bagian function resultnya dimasukin ke dalam sini. Jadi function result tuh ada apa sih? Nah, di sini tuh ada perhitungan Rapier Index ya, teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi di awal, di sini tuh kita punya perhitungan Rapier Index ya, teman-teman, yaitu 4 kali integer self T1, T2, dan juga T3 dikurangin dengan 200 atau 200 dan juga nanti dibagi dengan 10, teman-teman. Jadi ini merupakan perumusan dari Rapier Index ya, teman-teman ya. Jadi dengan merumuskan ini nanti dia outputnya seperti ini. Kita masukin juga if self.experiment.h, jika dia itu 7 ataupun dia itu 8, maka di sini dia akan kita cek nih. Kalau misalkan dia itu indexingnya di 21, maka dia akan return txt text res1. That means apa? Kita bisa ke bagian sini aja, kita bisa klik juga sih harusnya. Nah, lihat. Allow see your doctor right away. Oke, nah jadi ketika dia itu seperti itu, nanti dia akan seperti ini tadi ya, teman-teman ya. Ini mungkin kita bisa balik lagi, final window. Nah, terus kalau misalkan dia itu ada di range 21 dan juga, tapi dia itu di atas 17, tapi dia itu di bawah 21. And then, dia itu akan pergi ke txt res2 ya. That means apa? Satisfactory see your doctor. Jadi katanya kalau misalkan dia itu dapat txt res2, maka hasilnya katanya memuaskan dan juga see your doctor. Datanginlah doktermu gitu katanya ketika kita dapetin txt res2. Dan sampai di sini ada txt yang lainnya juga. Sampai else-nya itu adalah txt res5 ya. Yang artinya udah paling terakhir. Dia bilang hi untuk outputnya itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini bahasa itu di bagian functions results ini adalah perhitungannya dari Rapier Index, teman-teman ya. Jadi dia di sini dia komponennya ada menggunakan age dan juga menggunakan index di bagian sini nih. Indeksnya dapat dari mana? Dapat dari perhitungan ini ya, teman-teman semua ya. Perhitungan dari Rapier Index yaitu apa? 4 kali integer T1 itu tes pertama, ditambah dengan tes kedua, ditambah dengan tes 3, lalu nanti dia itu akan dikurangin 200, dan dia juga akan dibagi dengan 10. Maka outputnya nanti kurang lebih jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita akan coba buat seperti ini. Gitu. Oke, coba aku cek dulu nih buat teman-teman semua gimana so far. Apakah sudah selesai buat melakukan hal ini? Oke, ini udah. Reza, Yose.
Gimana, gimana? Oke, nah kalau udah seperti ini, teman-teman kita bisa lakuin langsung aja namanya texting tadi ya. Udah tinggal kita run aja deh. And then, let's see ya. Nah, kira-kira tuh seperti apa nih? Ah, di sini aku ada problem nih. Apa dia bilang di sini, cannot import name Q double validator from PyQt5 Qt4. Nah, ini dia ada di bagian Q double validator. Nah, kadang-kadang memang kalau kita lakuin ini ada beberapa something error ya, teman-teman ya. Maka di sini, oh di sini juga belum masukin sih. Ini aku hapus aja from pyqt5.qt GUI GUI ya, GUI kita importkan apa aja, import Q double validator Q integer validator Q font. Oke, ya, sama nih from pyqt4. Oh, ya ini ada yang salah nih. Berarti aku ada yang importnya nih Qt Core. Nah, coba kita cek ya. Jadi importnya tuh harus Qt GUI ya, teman-teman ya. Buat ambil si Q double validator. Nah, ini dia. Qt GUI. Coba, sorry. Jalaninnya tetap aja dari my app ya. Jadi jalaninnya harus dari my app. Kalau nggak dari my app nanti dia nggak nge-show. Nah, ini dia udah munculin ya. Start. Aku masukin aja full name namanya siapa? Misalkan namanya Bobby. Bobby. Usia misalkan dia 17 tahun. Dia lakuin first test. Lihat timer udah muncul ya sekarang teman-teman ya. Misalkan dia, let's say kita lakuin squat nih. Misalkan hasil 15. Itu dia perform 30 squats. Nah, di sini dia itu berapa? Misalkan dia itu hasilnya adalah 30 deh. Itu final test. Dia hasilnya berapa? Misalkan di sini dia itu dapat di 75. Udah, kita tinggal send the results. Oke, nah di sini belum ada pemanggilan nih. Refer index. Oke, coba aku tes sekali lagi ya. Di sini belum kepanggil nih buat function pemanggilan indexingnya. Satu first test. Di sini 15. Start doing squat. Misalkan di sini 23. Kita belum lagi ya. Dan results. Oke, di sini bagian resultsnya masih belum muncul ya. Index dan juga candidate performance. Berarti di screen 3 ya, masih belum muncul. Di sini, nah di sini ada yang masih belum aku munculin nih. Tinggal ditambahin apa? Di sini kita tambahin beberapa hal lagi ya, teman-teman. Tinggal kita tambahin si self dot namanya results ya, results. Di sini juga sama, di indeksnya juga sama. Kita tinggal tambahin satu komponen namanya string, string apa namanya? Self dot index ya. Dah, coba sekarang kita coba jalanin lagi. Hopefully sekarang udah muncul ya. Maksudnya hasilnya gimana? Nah, saldo aja, langsung aja 14, 33, 55, 27 misalkan. Nah, lihat ya udah muncul ya rapid index-nya berapa dan juga dibilang ada comments low see your doctor right away. Nah, jadi sekarang udah berhasil teman-teman ya sudah berjalan dan sudah menghitung sebagaimana semestinya teman-teman semua. Oke, sampai sini coba aku mau lihat dulu. Ada yang mau ditanyakan juga gak teman-teman? Tadi udah bisa semua ya. Bisa. Reza dan juga Jose nanti Jose sama Reza berpasangan ya buat ngerjain tugas ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang problem ya, aku lihat sih punya Jose ini lagi ada problem nih.
Nanti mungkin bisa dicoba import transkrip IQT-nya lagi, tapi misalnya belum bisa, nanti mungkin boleh pakai punyanya Reza ya buat bagian demonstrasi. Mana Reza? Bisa dijalanin punya Reza? Udah bisa? MyApp.py-nya? Nah, tuh lihat tuh, EXP is not defined. Kalau di situ tadi tulisannya, coba dijalanin lagi dulu. Muncul nggak? Nah, coba start. Coba masukin namanya siapa. Nah, tuh ada yang salah tuh. Di bagian apa? TXT word hard ya di line 80 final window. Katanya lihat tuh, tulisan apa? Final win, line 80. Nah, kamu ada yang salah tuh. An object has no attribute EXP. Nah, coba kamu bisa coba cek lagi ya. Oke. Nah, mungkin tapi karena waktu juga teman-teman ya mungkin di sini aku jelasin satu komponen lagi. Jadi kita nanti next week itu kita akan coba buat presentasi teman-teman semua. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh coba kerjakan presentasinya juga ya. Nah, di sini mungkin aku jelasin sedikit terkait template presentasi. Nah, ini waktu itu Reza sama Joshua udah sempat buat juga ya template presentasinya ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Waktu itu Reza, menurut aku Reza udah buatin bagus tuh. Reza udah buatin cukup bagus waktu itu. Buat ini cukup bagus. Nah, nanti mungkin boleh dikombinasikan lagi. Aku kirim di dalam chat ya, teman-teman semua. Untuk link presentasinya nanti boleh dipakai lagi. Kayak punya Reza gitu bagus kok. Mana yang punya Reza waktu itu ya? Reza. Nanti Reza boleh juga nih, misalkan mau pakai itu lagi, ditambahin biar ada rapiernya boleh. Begitu kan base game udah selesai. Nah, nanti mungkin bisa ditambahin lagi buat apa namanya untuk namanya si refer test. Nah, jadi pakai ini nih Reza, boleh pakai tempat ini lagi. Menurut aku ini punya Reza ini udah keren banget. Nanti bisa dikolaborasiin aja sama punya Jose. Ntar tinggal diganti-ganti aja ya. Berarti presentasi proyek akhir berarti namanya ya. Nanti di sini ntar ada dua, Maze Game Pac-Man dan juga mungkin mau ambil satu lagi adalah Rapier Test. Jadi terus di sini Maze Game Pac-Man dan juga Rapier Test gitu ya. Bisa dimasukin ke bagian sini. Ntar namanya juga sama, ditambah jadi dua, Reza dan juga Jose. Itu ya. Jelasin juga di sini, ini Reza buatnya udah oke banget sih menurut aku. Nah, tujuan proyeknya apa, topik utama proyeknya apa, fitur khas proyeknya apa, dan proyek ini menggunakan apa aja, ini boleh, demonstrasi ini juga bagus, prospek pengembangan proyeknya gimana, nah ini terima kasih perhatian. Nah, tinggal tambahin, menurut aku tinggal tambahin bagian segmentasi buat si Ravier. Nah, Raviernya sebisa mungkin Reza dibuat kayak gini juga ya, dan juga Jose, jadi sebisa mungkin kalau bisa karakternya itu jangan sama. Kan ini kan kalau bisa Rapial tuh kayak gini. Sorry, Meskim tuh kayak gini. Bagusnya tuh sebenarnya kalau teman-teman bisa kolaborasi dengan ganti lebih bagus lagi. Kayak contoh misalnya temboknya diganti jadi apa gitu ya. Kan waktu itu aku udah ajarin ya cara ganti komponen gambarnya. Kan gambar dari Pac-Man-nya diganti jadi ini. Nah, terus Pac-Man yang ini diganti jadi ini. Ini kan bagus nih. Nah, download aja terus kita tinggal ganti. Terus misalkan musuhnya kita ganti jadi apa? Misalnya jadi, sorry, ininya misalnya jadi emas, harta karun gitu contohnya ya. Nah, itu boleh banget tuh. Jadi ntar dibuatin lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalkan nggak sempat ya udah nggak masalah. Tapi itu cuma tambahan aja. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa buatin seperti itu lebih bagus lagi. Ntar tambahin bagian rafiernya juga ya. Jadi untuk Reza dan juga Jose, karena kalian cuma berdua dan aku buatin satu tim aja, itu bisa jelasin juga bagian rafiernya ya teman-teman ya. Biar nanti komponen kalian itu lebih oke lagi. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman semua? Mungkin nanti punya Reza, nanti bisa dicoba lagi ya. Buat yang tadi belum dan teman-teman, ingat tenang aja di bagian collab tuh udah aku kirimin semua. Nanti mungkin bisa dicoba lagi aja. Mungkin kalau misalkan ada problem nanti bisa dicoba copy dan bisa minta chat GPT lagi ya dikopikan semuanya terus di paste di bagian sana. Biar nanti tahu outputnya nanti seperti apa. Nah kalau di punya Reza sekarang tuh dia di bagian final window tuh ya. Lihat tuh ada error yang dibilang ya sama dia. Final window, object has no attribute EXP. Jadi katanya adalah final window tuh nggak punya objek EXP. Jadi kamu bisa ke bagian final window. Gitu. Final window terus cari tahu errornya tuh ada di bagian mana sih. Nah, ini kebanyakan nih, kok eksperimennya sampai 4 komponen. Coba dicari lagi, coba lihat di collab-nya. Kira-kira eksperimen tuh, ya, 1XP itu apa sih kalau di bagian collab tadi? Kamu bisa ke bagian scrolling aja, terus cari. Tadi di collab tuh dia tulisannya tuh kayak gimana sih? 1TXP. Coba kalau aku cek di collabku ya di info, final Windows, 1TXP.
Nah, harusnya dia equal to EXP aja ya di sini. Kalau di final window ya. Seperti EXP equal to EXP. Jadi nothing gitu ya. Nggak ada yang perlu di adjust-adjust lagi lah. Di sini udah cukup oke lah. Ya, coba diklik start first test coba. Muncul nggak timernya Reza? Start the first test. Make sure timernya muncul. Coba diklik. Kalau belum muncul berarti masih ada kesalahan. Nah, kamu bisa cek lagi tuh kira-kira kenapa. Berarti bagian timernya belum kamu set. Ini bagian second window berarti itu kan di layar kedua ya. Di second window-nya belum tepat nih. Ada beberapa hal yang belum kamu hubungin. Entah si timernya dan segala macamnya. Ini bisa dicoba dicek lagi ya. Nah, itu belum dimasukin tuh. Itu kan ada banyak tuh. Timer final, timer seats, timer test. Kamu belum masukin ke bagian sana. Ini bisa kamu copy aja tuh bagian sananya. Terus masukin ke dalam ke second window. Nah tuh ya sampai ke bawah gitu. Oke, teman-teman mungkin untuk kelas kita hari ini sampai di sini ya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang masih belum, nanti seperti Reza dan juga Jose, karena kan hari ini beda kelas ya, dan aku rasa sudah juga. Kalau masih misalnya ada pertanyaan, nanti bisa tanya aku aja di bagian chat ya. Nanti bisa juga ikutin collab yang seperti aku udah buatin teman-teman ya. Jadi sebenarnya tuh tinggal ikutin guidance aja di situ. Di collab tuh udah jelas banget aku taruh. Pokoknya intinya teman-teman kalau misalkan ada suatu hal yang nggak nge-show, kayak contoh nih di layar yang kedua, itu teman-teman fokus aja ke bagian second window. Gitu, nggak usah ke screening mana-mana. Tapi kalau misalnya di bagian akhir dia nggak munculin hasilnya, nah maka langsung ke final window aja. Jadi kita bisa breakdown lah satu-satu. Jadi nggak mesti nih kita perlu cek semuanya. Jadi pelan-pelan aja kita cek one by one, satu per satu. Ntar kita dapetin nih hasilnya seperti apa. Jadi di breakdown seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman semua, dari Reza, Yose, Rini? Reza sama Jose nggak ada pertanyaan buat nanti tugasnya, buat tugas kelompoknya, buat nanti final project, nggak ada pertanyaan, aman? Nah, berarti itu kita proyeknya itu presentasi tentang kedua proyek itu ya, Pak? Betul, betul, presentasi. Kayak punya kamu aja Reza, kamu kan itu sempat buat kan? Itu yang aku liatin kan punya kamu tadi kan. Nah, cuma nanti Reza di situ ingat, ini kan presentasinya doang. Nanti ada sesi demonstrasi. Nah, mungkin nanti bagi tugas aja lah, kayak contoh, Jose nanti kamu bagian, misalkan PPT dibagi dua, nanti Jose jelasin bagian Navier, nanti Reza bagian Pacman, atau nggak gimana, bebas. Pokoknya nanti ada sesi buat presentasinya, dan nanti di tengah-tengah ada sesi demonstrasinya Reza. Jadi ntar kamu jelasin nih, aplikasi kamu tuh dibangunnya dengan bahasa pemrograman apa itu, lalu juga fungsi-fungsinya itu buat apa, nggak usah semuanya fungsi disebutin. Yang kira-kira penting aja. Ingat ya, nanti audiens kita adalah orang tua ya, jadi ntar audiensnya adalah mamanya Reza, orang tua dari Jose gitu, nanti yang akan nontonin ya. Jadi bahasa itu nggak usah terlalu teknis juga gitu, yang penting bisa dipahamin aja. Jelas lah, oh di dalam file ini tuh fungsinya buat ini gitu. Paham Reza? Ah, Aman? aman nggak? Aman ya. Oke, kalau gitu ya, jadi untuk kelas kita hari ini sampai di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai eh ini ya, teman-teman ya, atau bahasa itu project completion ya, atau bahasanya kelanjutan dari pengerjaan proyek ya. Yang sebelumnya kita udah kerjakan di pembelajaran kita sebelumnya. Kita kemarin udah belajar nih, teman-teman, cara kita membuat proyek itu seperti apa. Lalu juga sekarang kita coba lanjutin lagi ya proyek kita sehingga kita bisa mendapatkan output dan juga hasil yang lebih jauh lebih baik ya, teman-teman semua. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk dari aku ya. Mungkin sebelum close seperti biasa, mungkin aku mau Rini deh, karena kan Rini cuma sekali juga ya di sini ya. Boleh dong Rini di summarize coba. Rini hari ini apa aja yang didapetin dari pelajaran hari ini? Kamu belajar apa aja? Jadi kita hari ini tuh udah belajar tentang gimana sih caranya bikin fitur timer di aplikasi Rovier Test. Terus kita juga udah belajar gimana caranya kita eh, di apa sih pokoknya ngelengkapin yang dari menu utama, menu kedua sama yang paling akhir. Terus kita juga tahu udah rumusnya apa buat dapetin hasil Ruviertas itu. Terus kita juga tadi ada sedikit menjelaskan tentang apa sih gimana buat tugas besok presentasi. Gitu sih Kak. Oke, sip, betul banget. Thank you Rini ya sudah bantu menjelaskan, betul banget kata Rini. Kita jadi membahas mengenai hal tersebut tadi ya. Yang pertama buat presentasi proyek nantinya ya buat teman-teman semua.
Oke, kalau gitu thank you Rini ya sudah bantu aku summarize dan juga thank you juga buat teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman semua feel free buat tanya aku aja ya. Dan itu aja untuk belajar gitar ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas kita berikutnya, teman-teman semua. Thank you semuanya. Bye-bye. See you in next lesson. Thank you, Kak. Sama-sama. Thank you Izinnya. teman-teman semua. Iya, thank you.